Seorang anak balita di Sulawesi Utara ditemukan tewas di rumahnya. Polisi pun langsung membawa ibunya untuk dimintai keterangan. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, seorang pelajar SMP ditemukan tewas di sebuah perkebunan teh. Sebelumnya ia dikabarkan meninggalkan rumah bersama temannya. Warga Dusun Kopen di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat anak laki-laki dengan luka di pelipisnya di sebuah kebun teh pada Kamis siang. Penemuan mayat ini lantas dilaporkan warga ke Polsek Gerabak. Dari hasil identifikasi polisi, anak tersebut diketahui bernama Wahid Saful Hidayat, warga Dusun Sudimoro, Desa Bale Agung. Jenazah siswa kelas 1 SMP ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk diotopsi. Wahid sebelumnya dilaporkan hilang sejak Rabu sore 3 Agustus setelah dijemput temannya. Ada luka di pelipis bersama temannya, itu masih kita dalami juga. Dugaan masih proses penyelidikan. Selesai diotopsi, jenazah Wahid dibawa ke rumah duka pada Jumat dini hari. Setelah disolatkan di masjid setempat, jenazah anak berusia 13 tahun itu langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum desa setempat. Warga Dusun Sudimoro mengatakan pihaknya sudah menemukan teman Wahid yang menjemputnya dari rumah. Warga kemudian menyerahkan anak tersebut ke Polsek Gerabak. Yang kita duga pelaku itu kita serahkan ke Polsek, kemudian diinterogasi di sana, kira-kira alurnya seperti itu. Terus tadi korban ditemukan jam berapa, Pak? Kira-kira jam 2:30 itu ditemukan di lokasi TKP. Di Sulawesi Utara, penemuan mayat balita mengejutkan warga sebuah perumahan di Desa Mapangit, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara pada Kamis sore. Mendapat laporan dari warga, Polres Minahasa Utara langsung menerjunkan tim Inafis untuk menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi juga membawa ibu kandung korban berinisial AA ke Polres Minahasa Utara untuk dimintai keterangan. Adapun jenazah anak berusia 1 tahun 5 bulan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Utara untuk diotopsi. Untuk terduga pelaku sudah diamankan, sekarang berada di Mako Polsek Tikala, Polres Manado. Dan untuk proses sementara kami laksanakan pengembangan. Terduga pelaku siapa? Terduga pelaku diduga ibunya. Berdasarkan keterangan di TKP, diduga yang melakukan ibu kandungnya sendiri. Kasus dugaan pembunuhan anak ini juga mendapatkan perhatian dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Utara. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Utara akan turut mendampingi serta memantau penyelidikan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Berhati-hatilah saat membekali ponsel pada anak. Di Banten, 2 anak yang sedang bermain ponsel di pinggir jalan menjadi korban penjambretan. Sementara itu seorang anak di Ciamis, Jawa Barat tewas diduga akibat telepon genggamnya meledak. Pencurian telepon genggam yang menyasar anak-anak terjadi di salah satu perumahan di wilayah Walantaka, Kota Serang, Banten pada Rabu siang. Pelaku diduga sudah membuntuti kedua anak yang menjadi target kejahatan. Pelaku sempat terhenti karena melihat orang tua salah satu anak berada di lokasi sehingga pelaku berpura-pura mencari alamat. Saat suasana sepi, pelaku mencoba meminjam HP sang anak lalu membawa kabur HP milik kedua anak itu. Petugas kepolisian sektor Walantaka Serang Kamis siang melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV. Modus pelaku ini menyasar anak-anak yang asik bermain telepon genggam di jalanan sehingga mudah dikelabuhi dan dirampas. Ternyata pas di tengah jalan itu ada seorang anak kecil. Kan anak kecil itu diajaklah sama si pelaku tersebut. Untuk modusnya si anak ini dipinjam handphonenya sama si pelaku. Anak ini menduga bahwa si pelaku ini adalah teman bapaknya. Suasana duka masih dirasakan pasangan suami istri Dayat dan Rinawati warga Kiara Payung, Rancah, Ciamis, Jawa Barat pada Kamis. Anak laki-laki mereka yang bernama Hamdan Maulida ditemukan tewas Rabu siang. Pelajar kelas 3 sekolah dasar ini meninggal dunia di ruang tengah rumahnya dalam keadaan telungkup. Keluarga menemukan bagian dada korban mengalami luka bakar. Korban diduga tewas akibat ledakan telepon genggam miliknya yang digunakan saat tersambung ke aliran listrik. Sebesar HP lah, sebesar telapak tangan itu ada bekas luka bakar. Disinyalir itu dikenakan
kabel itu casan gitu kan, masih utuh, tidak ada gosong. Saat kejadian, telepon genggam korban ditemukan hancur berantakan sementara chargernya utuh. Jasad korban sudah dimakamkan di pemakaman keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.